Para anggota DPR yang terhormat, khususnya Komisi 3, kenapa sih? Ini pertanyaan saya sebagai rakyat ya. Kenapa Bapak Mahfud MD dia mengupayakan membuka kasus pencucian uang selama ini? Kenapa kok dikeroyok? Terus ada lagi di anggota DPR mengatakan bahwa ini bisa dipidanakan. Terus apa tujuannya anggota DPR ini? Apa tujuannya bapak-bapak ini di Komisi 3? Apa tujuannya? Apakah tujuannya hanya untuk menghalang-halangi kasus tentang korupsi atau bagaimana? Seperti lagi ada keterangan yang ini sangat memalukan DPR. Yang saya rasa ya, ada yang bilang kami di sini banyak yang berbuat salah, kami tahu itu. Tetapi kami harus menutupi aib masing-masing. Loh, berarti yang ini seperti yang Bapak Gus Dur katakan, bahwa memang tikus sudah menguasai lumbung, jadi harus dibakar tikus itu. Ya maksud saya, anggota DPR ini harus dibubarkan karena ternyata kalian saling menutupi aib. Lalu apa gunanya kami masyarakat mengantri diri hanya untuk memilih kalian? Dan setelah sudah terpilih, duduk di kursi enak, dapat fasilitas, yang dapat mobil yang harus berlogo DPR, tapi tidak ada sedikit pun kalian membela rakyat kecil. Yang kalian pikirkan hanya menutupi aib kalian masing-masing di sana. Coba, ini saya katakan, ini perkataan dari Arterial Dahlan ya. Dia yang mengatakan kami di sini tahu akan kesalahan di sini, tetapi kami menutupi karena kami tidak mau akan dapat gaduh di sini, menutupi aib masing-masing. Apa maksud perkataan dari itu? Bapak Arterial Dahlan yang terhormat, Arterial yang terhormat, apakah ini Anda tidak berpikir bahwa ini memalukan? Dan perkataan Anda itu adalah menyakiti hati masyarakat. Bagi fakir miskin yang hidup bersusah payah, yang mau beli rumah saja susah, yang mempunyai tanah, mau memiliki tanah sebidang saja susah, hidup gelandangan di mana-mana. Anda seenaknya saja duduk di atas kursi empuk, dibayar gaji begitu besar, tunjangan kursi tunjangan begitu besar. Tetapi saya rasa yang dikatakan Anda itu sangat menyakiti, khususnya masyarakat kecil. Harusnya kalian di komisi 3 itu mendukung jika ada orang yang mengupayakan mengusut kasus yang begitu lama dari tahun demi tahun, mau dibukakan ke publik agar supaya kasus ini terbuka. Kalau saudara para DPR ini tidak mengerti, yang namanya pencucian uang, saya kasih contoh. Ini contoh kecil. Jadi pencucian uang itu contohnya seperti ini.
Misalnya Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa yang banyak yang terjadi adalah bea dan cukai, ya kan? Kenapa? Ini saya kasih contoh kecil nih. Saya rasa kalian tidak bodoh lah, tidak separah itu bodohnya, karena kalian adalah sekolah tinggi. Saya ini malah buta huruf tapi saya paham. Pertama, saya kasih contoh ini kok, contoh nyata. Dulu ada teman saya, dia bekerja di pasokan minuman, memasukkan minuman ke outlet di pinggiran pantai, sepanjang pantai ya. Nah, jadi bosnya itu dia mengontrak pinggiran pantai khususnya untuk minuman, agar orang lain yang pedagang itu tidak boleh ngambil di luar, harus ngambil di bos. Nah, teman saya kerja di sana. Di sana itu setorannya lumayan besar. Nah, jadi setiap sore kan sudah habis cek semuanya, dari pusat ini ada seseorang dari pusat. Dia di bagian sistem, dia tanya, "Halo bro, dapat berapa hari ini?" Contohnya misalnya si temannya nih dibilang, "Saya dapat 50 juta bro." "Sudahlah, kalau gitu kamu sisipkan 5 juta. Kamu pisahkan dulu 10 juta. Pisahkan 10 juta. Tetapi sistemnya itu tetap 50 juta. Jadi di sana merubah sistemnya itu. Itu namanya pencucian uang. Nah, 10 juta kan pasti mereka berdua bagi dua. Siapa yang mengetahui bagi. Itu pencucian uang yang kecil. Apalagi di bea dan cukai, di pajak. Jadi jangan pura-pura bodoh. Atau aduh, sorry, saya lagi batuk ya. Tapi saya harus mengatakan ini, bahwa para anggota DPR ternyata mereka sendiri membuka aibnya. Katanya mereka menutupi aib masing-masing, ternyata banyak yang terbuka di situ. Ada lagi, Bapak Mahfud MD meminta dengan hormat supaya undang-undang tentang penyitaan aset itu harus disahkan. Ini malah lebih parah lagi, harus minta izin sama ketua-ketua masing-masing, ketua umum partai masing-masing. Maksudnya apa? Harus membuat lobby gitu maksudnya. Berarti selama ini seakan-akan para ketua umum itu mereka yang menghalang-halangi apabila ada usulan undang-undang baru, apalagi tentang korupsi. Itu maksudnya. Kalau gitu gak usah ada partai sekalian, gak usah ada pemilihan umum sekalian. Buat apa milih kalian? Kalian kampanye, dukung kami akan bla 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 bla. Ternyata percuma. Kalian tidak ada sedikit pun pro kepada bangsa dan masyarakat. Buat apa? Ya, itu sekian dari saya.